Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi sains. Setelah kemarin kita belajar mengenai pencernaan pada manusia, kali ini kita akan belajar mengenai pencernaan pada hewan. Nah, setelah adik-adik tahu semuanya tentang hewan itu terbagi menjadi dua, yakni invertebrata yang tidak bertulang belakang dan vertebrata yang bertulang belakang. Nah, untuk yang tidak bertulang belakang, diantaranya itu cacing. Kalian tahu cacing? Iya, cacing itu adalah hewan yang hidup di permukaan bawah tanah. Mereka memiliki pencernaan yang sangat sesuai dengan lingkungannya ya. Cacing itu akan memakan partikel-partikel atau senyawa organik dari tanah seperti dedaunan yang lapuk ataupun mikroba-mikroba kecil yang ada di dalam tanah. Setelah itu, cacing itu akan mencerna zat tersebut di dalam perutnya, lalu mengubahnya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan akan keluar melalui anusnya. Nah, di sini senyawa molekul yang ada dalam cacing itu akan memberikan asupan yang bagus ya untuk proses pencernaannya dan akan terdaur di tanah seperti itu ya. Selanjutnya untuk serangga ini ada belalang. Nah, untuk belalang sendiri memiliki sistem pencernaan yang unik ya, di mana perutnya itu berada di bagian menyatu dengan dada. Nah, karena serangga ini memakan rumput atau dedaunan yang mengandung banyak selulosa, maka pencernaannya itu melalui mulut lanjut ke lambung dan akan diteruskan melalui kloaka dan dikeluarkan melalui anus seperti itu. Lanjut untuk hewan invertebrata lain seperti siput, lanjut ada bintang laut dan sejenisnya, mereka pun sama ya. Mereka memiliki sistem pencernaan yang sesuai dengan lingkungan mereka. Selanjutnya untuk hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata, di antaranya itu ada yang pertama aves. Aves itu kalangan burung. Nah, burung ini adalah hewan yang memiliki sistem pencernaan yang unik juga, di mana mereka memiliki kebiasaan untuk memakan biji-bijian ataupun beberapa kalangan burung itu memakan daging. Tapi secara keseluruhan itu normal ya, seperti mulut, lanjut ada lambung, kemudian ada usus dan anus. Dan mereka memiliki pencernaan yang sesuai dengan habitat lingkungannya seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada ikan. Ikan adalah hewan vertebrata yang tinggal di air. Mereka memiliki pencernaan yang sesuai dengan lingkungannya yang berada di dalam permukaan air, di mana makanan yang mereka konsumsi berupa plankton air ataupun ikan-ikan kecil sesuai dengan bentuk dari ikan tersebut ya. Lalu ketika makanan tersebut masuk, lalu akan dicerna oleh ikan, kemudian akan keluar juga melalui anus seperti itu. Untuk sistem pencernaan pada ikan sendiri memiliki perbedaan, baik itu yang ikan darat maupun ikan tawar dan ikan laut ya. Hal ini berkaitan dengan kadar garamnya seperti itu. Lanjut, untuk hewan selanjutnya ada buaya. Buaya termasuk hewan vertebrata yang mengkonsumsi daging, di mana mereka memiliki sistem pencernaan yang hampir mirip, di mana dimasukkan melalui mulut, kemudian esofagus, lambung dan ke lambung, usus, lanjut
ke anus, seperti itu. Untuk buaya sendiri, pencernaannya itu sesuai dengan apa yang dimakan, yaitu daging. Ketika kamu konsumsi daging, maka serat-serat daging tersebut dilunakkan terlebih dahulu dalam lambung, lanjut dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada mamalia. Kelas mamalia ini adalah hewan menyusui, di antaranya salah satunya itu sapi. Sapi adalah hewan rumanisia. Apa itu hewan rumanisia? Hewan rumanisia adalah hewan yang mencerna makanannya itu secara 2 kali. Maksudnya ketika makan itu diolah lagi bertahap 2 kali. Nah, untuk sapi sendiri karena makannya itu rumput atau herbivora, di mana mengandung banyak serat atau yang disebut dengan selulosa. Ketika dimakan karena berserat, maka pengunyahannya itu cukup lama. Mulai dari mulut, kemudian esofagus, kemudian lambung. Nah, untuk lambung sapi sendiri disebutnya rumen, lanjut ke rumen, retikulum, lanjut ke omasum dan obamasum. Jadi proses lambung di sapi ini terjadi secara bertahap-tahap menjadi 4 bagian yang tadi ya. Rumen, omasum, obamasum, dan retikulum. Jadi 4 ya. Nah, anak-anak semuanya harus paham betul karena sapi ini unik ya. Setelah melalui lambung ini lanjut ke usus. Di usus dia akan dicerna melalui enzim-enzim dan akhirnya keluar melalui anus. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak semuanya, untuk materi sistem pencernaan pada hewan ini tergantung jenis hewannya ya. Karena di setiap hewan itu memiliki ciri khas masing-masing dalam pencernaannya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak semuanya harus banyak baca, belajar, dan apabila kurang paham akan materinya bisa langsung tanya ke ibu ya. Apabila urutan-urutan pencernaannya masih belum bisa dipahami, nanti ibu akan berikan secara personal di WA ya. Nanti bisa aja langsung tanya ke ibu. Oke anak-anak, ibu rasa cukup sekian atas perhatiannya. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap istiqomah untuk selalu menuntut ilmu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan